Baiklah semuanya, jika kalian berpikir bahwa pembunuhan Henry Nowak atau polisi yang langsung percaya pada pelaku hanya karena dia menggunakan kata ajaib rasis hanyalah kejadian yang terisolasi, maka pikirkan lagi. Karena saya sudah tahu ini sejak lama. Saya sudah mengatakan hal itu sejak lama. Ideologi woke telah menyusup ke setiap institusi barat, baik itu lembaga peradilan, kepolisian, Anggota parlemen, apapun itu. Lihatlah ini. Tonton saja video ini, oke? Kita akan membahasnya satu persatu. Ada seorang anak kulit putih mabuk di Birmingham. Dia didekati oleh orang-orang non-kulit putih ini, oke? Dan mereka menyerangnya. Satu gerombolan besar. Mereka menyerangnya. Dan polisi datang. Dan tebak, siapa yang mereka tangkap? Kamu benar menebaknya, korbannya. Ya, penyerang satu, penyerang dua, penyerang tiga. Apa ini? Dan orang-orang ini memalukan karena cuma diam dan tidak berbuat apa-apa. Serius, kecuali kalian bersatu, kalian harus berpikir secara berbeda. Ini bukan lagi masyarakat yang bekerja dan berfungsi dengan baik. Oke, ini adalah masyarakat yang sangat rasis dari pihak lain. Sudah saatnya orang kulit putih mulai menjadi rasis juga. Minggir! Minggir! Jadi mereka menyerangnya. Dan yang satu lagi menyerangnya, memukulnya. Dan lihat polisi yang datang ini. Lihat siapa yang dia tangkap. Siapa yang dia tangkap. Kamu bahkan tidak bisa bilang kalau dia tidak melihat semuanya. Dia melihat dari sisi ini, dia melihatnya langsung dari depan. Dia melihat bahwa dua pria kulit hitam telah menyerang remaja laki-laki ini dan dia malah mengejarnya. Aku benar-benar tidak mengerti pola pikir seperti ini. Sebenarnya aku paham juga karena dia sudah dicekoki propaganda omong kosong woke DEI selama bertahun-tahun. Beberapa petugas polisi sudah angkat bicara dan mereka bilang, tahu tidak? Itulah yang diajarkan kepada kami. Kami diajarkan untuk mempercayai orang non-kulit putih karena ada rasisme yang melekat dalam pola pikir orang kulit putih. Kamu dipukuli, diperkosa, ditusuk, dibunuh dalam skala yang tidak bisa dipahami oleh pikiran waras manapun. Dan ini sama sekali tidak melambat. Kamu mungkin berpikir akan ada sedikit perubahan budaya setelah insiden Henry Nowak. Tidak. Dan omong-omong, ini adalah seorang wanita. Lihat ini, jelas. Dan biar saya jelaskan, karena jelas, kamu bisa lihat dia tidak tahu siapa yang menariknya. Dia baru saja dijatuhkan, dia dipukul di kepala. Jadi dia langsung bangun. Dia tidak tahu apakah ini seorang polisi wanita. Dia hanya bereaksi secara naluriah. Berpikir, tunggu dulu, siapa orang ini? Dia mungkin berpikir bahwa itu adalah penyerangnya. Jadi dia memukul dan dia tidak tahu. Dan sekarang begitu dia menyadarinya bahwa itu seorang wanita, dia langsung minta maaf. Tapi tidak, sudah terlambat. Lihat mereka sudah pergi. Dan wanita ini dia tahu bahwa sebaiknya dia tidak menyentuh mereka. Kamu ingat apa yang terjadi di Bandara Manchester? Dua bersaudara Pakistan itu. Dia membiarkan mereka. Pergi. Jangan sekali-kali menonton pertarungan ini. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku sedang berusaha bergerak ke sana, bro. Lihat dia bilang, aku kira itu dia bro. Itu yang dia pikirkan. Petugas polisi kedua pergi untuk memeriksa apakah pria-pria kulit hitam itu baik-baik saja. Mananza, apa yang harus kita lakukan? Apa-apaan ini? Dia membiarkan mereka pergi, lalu dia datang dan menangkapnya. What the fuck, bro? Dia mencoba memberitahu, orang itu baru saja menembakku bro. Dia mencoba memukulku, bro. Sialan. Jadi bahkan mereka bilang 3 orang menyerangnya. Tidak, itu tidak penting. Please me. Ya, mereka tidak peduli. Apa ini? Apa-apaan ini? Aku cuma sedikit bagian dari hidupnya, bro. Apa sih? Aku cuma ingin pulang, bro. Apa-apaan sih? Aku cuma ingin pulang. Bro, Tolong, aku cuma mau pulang, bro. Apa-apaan sih? Ya ampun, tolong. dia diserang oleh orang-orang ini.
Mereka bahkan tidak repot-repot untuk bertanya pada mereka. Tolong, saya sedang berusaha pulang. Tolong, saya sedang berusaha pulang. Biarkan saya putar lagi videonya. Ya, dia tidak tahu. Dia dijatuhkan di sini. Orang lain ini menendangnya, memukul kepalanya. Dia sedang bangun. Dia belum melihatnya. Wanita ini menariknya. Dia tidak tahu. Dia mengayunkan tangannya secara naluriah jika dia sedang diserang oleh orang-orang yang sama. Itu saja. Selesai sudah. Hidupnya berakhir. Aku adalah hidup seorang adik laki-laki. Aku sedang berusaha pulang, bro. Apa-apaan ini? Aku tadi cuma mau pulang, bro. Tolong aku. Aku cuma mau pulang, bro. Kita belum cukup marah, teman-teman. Tolong. Please, ini sudah berlangsung sangat lama. Tolong, aku sedang berusaha pulang. Jangan lempar bolanya ke Gi. Apa-apaan ini? Kau sialan, kau seperti seorang. Tidak. Aku akan jalan ke mobil sialan itu, dasar brengsek. Apa-apaan sih? Kau jalan ke mobil, dasar brengsek. Kau tidak akan pulang. Lihat ini. Dua polisi wanita ini, astaga. Apa yang akan dilakukan dua pria kulit hitam itu pada mereka? Dia tahu itu. Itu sebabnya dia benar-benar membiarkan dia pergi. Bukankah itu prosedur standar untuk menanyakan pada kedua pihak saat itu? Tidak. Refleks awalnya adalah membiarkan orang yang bukan kulit putih lolos dan menyalahkan orang kulit putih. Meskipun dia kalah jumlah, meskipun kita sudah melihat apa yang terjadi pada Henry Nowak, tetap saja tidak ada perubahan budaya. Tahu kenapa? Karena mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Seluruh elit penguasa, seluruh ideologi yang berkuasa ini membenci Barat. Mereka membenci peradaban Barat. Dan karena itu mereka membenci orang-orang Barat. Mereka benar-benar membenci mereka. Wow, aku bahkan tidak melihat itu. Aku belum pernah melihat dari sini. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak, apa yang kamu biarkan dilakukan? Kamu terlihat. Aku ingin kamu masuk ke mobil sekarang juga. Masukkan kakimu. Apa sih kelakuanmu? Ada apa sih sebenarnya? Maaf, ini pasti salahku. Mereka harus dipecat. Tidak. Tolong. Dia jelas tahu bahwa itu adalah kecelakaan. Itu sebabnya dia tahu bahwa dia memang memukulnya. Tapi dia tidak tahu siapa yang dia pukul. Kamu sudah lihat videonya kan? Untung saja kita punya rekaman ini. Menurutku ya, video ini akan viral omong-omong teman-teman. Apa saja. Kamu sedang dirampok, tidak apa-apa. Kamu bintangnya, tidak apa-apa. Aku akan memberimu segalanya. Aku akan memberimu segalanya. Seseorang menghantamnya dengan lengan hingga jatuh, lalu seseorang memukulnya dari belakang, dan saat itulah kamu masuk. Dan yang bisa aku katakan untuk membelanya, mungkin dia mengira kamu adalah salah satu penyerang pada saat itu. Jadi seseorang menyerangnya lebih dulu. Begitu ya? Iya. Iya, seolah-olah dia tidak melihat itu. Ya, Kamu bukan pengacaranya. iya, tidak mungkin. Polisi Birmingham. Jadi mereka sudah memberikan pernyataan. Kami mengetahui rekaman yang menunjukkan penangkapan seorang pria setelah kerusuhan di Broad Street pada pukul 1.30 pagi tanggal 21 Juni. Petugas menemukan sekelompok pria sedang berkelahi. Tidak. Kami sudah melihat rekamannya. Saat insiden itu ditangani, seorang petugas dipukul, dipegang sebagai bentuk pembelaan diri. Satu pria ditangkap dan didakwa. Kenapa hanya satu pria? Itu sebenarnya nyaris bukan pukulan. Insiden tersebut telah ditinjau dan kami tidak memiliki kekhawatiran terhadap tindakan para petugas. Dan kami puas. Tentu saja kalian puas. Ingat apa yang mereka lakukan pada petugas polisi itu di insiden Manchester Arena. Maaf, insiden Bandara Manchester ketika dua saudara Muslim mulai menyerang para petugas polisi. Salah satu petugas, saya lupa namanya, dia dihajar habis-habisan oleh dua saudara itu. Dan ketika dia berbalik, dia melihat pelaku utama lainnya, Fahim atau apalah nama si hidung besar itu. Dia terjatuh karena baru saja ditembak dengan taser oleh petugas polisi lain. Jadi ketika dia berbalik, dia melihat kepalanya bergerak dan dia menendang kepalanya. Dia langsung dipecat. Dia juga tidak tahu apakah orang itu sudah ditembak dengan taser atau belum.
Dia hanya melihatnya tergeletak. Dia baru saja dipukul dari belakang. Dan dia berbalik. Dan dia berpikir, kepalanya bergerak, jadi dia menendangnya. Orang-orang yang belum pernah berada dalam situasi pertempuran yang sangat menegangkan, mereka memang tidak tahu bagaimana hal-hal seperti ini terjadi. Berhenti membagikan kebenaran supaya kita bisa memenjarakan seorang pria kulit putih. Ya, itu benar. Ini Henry Nowak, teman-teman. Ini Henry Nowak lagi. Jadi aku sudah tahu ini sejak lama. Ingat kejadian ini? Ini dikenal sebagai Insiden Mannheim 2024. Aku meliput ini saat kejadian berlangsung. Lihat pria ini. Ini adalah seorang pencari suaka asal Afghanistan yang menghadiri unjuk rasa ini di mana seorang aktivis anti-Islam asal Norwegia membakar salinan Al-Quran. Jadi mari kita tonton video ini. Ini terjadi pada tahun 2024. Sejak saat itu, aku sudah mengatakannya. Petugas polisi di seluruh barat sedang didoktrinasi dengan ideologi woke. Lihat ini. Jadi pria ini membawa pisau, pria asal Afghanistan ini membawa pisau, dia tiba-tiba menerobos ke acara ini, ke aksi protes ini, dan 2 orang ini mencoba menghentikannya. Dan 1 orang menjatuhkannya. Jadi orang-orang ini telah menjatuhkannya. Dan polisi datang. Dan tebak apa yang terjadi? Lihat ini. Jadi petugas polisi ini datang, dia melerai perkelahian. Dia justru mengejar pria kulit putih yang sampai saat itu menahan penyerang yang membawa pisau. Dia justru mengejarnya. Sayangnya, itu ternyata menjadi kesalahan terbesarnya. Jadi pria ini bangkit. Dia mencoba menusuknya. Dia nyaris lolos. Pria yang melerai pertengkaran ini menindihnya. Lalu dia bangkit. Dan maaf, saya tidak akan memutar sisa videonya untuk Anda. Tidak, saya rasa mereka tetap menyensor itu. Jadi pokoknya pada titik ini Anda bisa lihat. Jadi dia menahan pria kulit putih itu lagi karena doktrin kebangkitannya. Dia langsung berprasangka buruk terhadap pria kulit putih itu. Mengira bahwa orang Afghanistan malang yang bukan kulit putih ini sedang diserang. Petugas polisi ini sedang mengarahkan pistol. Saya rasa dia sudah menyadari bahwa dia orang Turki, dia berasal dari Turki, tapi dia terlambat 2 detik. Sayangnya dalam beberapa menit ke depan, dia akan menusuk lehernya dan petugas polisi itu meninggal. Saya rasa dalam 2 hari, dia tetap hidup dengan alat bantu selama 2 hari berikutnya, lalu mereka mematikan alat bantu hidupnya dan mereka menembaknya. Dia terluka dan dia selamat. Tapi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Jadi itu sudah berlangsung sangat lama. Kejadian itu terjadi pada tahun 2024. Dan sejak saat itu, saya sudah mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan modul pelatihan yang digunakan untuk mengindoktrinasi para petugas ini. Itulah yang persis terjadi pada Henry Nowak. Polisi Barat atau setidaknya polisi Eropa, menurut saya hal ini juga kurang lebih terjadi di Amerika Serikat dan di Australia. Mungkin karena insiden George Floyd, saya tidak tahu. Tapi ini menyedihkan teman-teman, benar-benar menyedihkan. Pria ini akan hancur hidupnya. Itu saja. Dan para penyerbu itu, mereka akan terus melakukan apa yang mereka lakukan karena tidak ada konsekuensi, tidak ada keadilan.